Ya, perkenalkan, bagi yang belum mengetahui, perkenalkan nama saya adalah Pak Parlan. Saya selama ini di Dian Bangsa sebagai guru kelas 4. Ya, indahnya keberagamanku. Oke, nah ini yang kita bicarakan di tema 1 ini, di pembelajaran 1 ini, ya. Kalian kemarin waktu kelas 3 mungkin sudah dijelaskan sama Bu Ning atau sama Bu Indri bahwa buku tematik berbeda dengan buku pelajaran seperti biasa. Kenapa? Karena kalau buku pelajaran biasa itu ada bab-babnya ya. Nah, kalau pelajaran tematik tidak ada. Nah, ada di pembelajaran ke-1, yaitu kita akan belajar mengenai, bukan belajar alat musik, tidak. Tapi belajar mengenai suara, mengenai bunyi. Ya, itu yang kita pelajari. Itu yang akan kita pelajari. Ada yang tahu bunyi itu apa? Ya, ada yang tahu bunyi itu apa? Ya, bunyi adalah suatu getaran. Ya, segala suatu getaran itu pasti menghasilkan bunyi. Kalian kalau di kelas juga mungkin pernah bermain, ngetok apa, karena kalian pintu misalnya dipukul, pasti ada bunyinya. Nah, saat ini yang kita akan pelajari adalah bunyi. Yang paling gampang melalui medianya adalah alat musik. Alat musik apa aja? Banyak alat musiknya. Ya, alat musik kita tuh banyak. Ada yang tradisional, ada yang modern. Yang tradisional seperti angklung, ya kan, seruling dan sebagainya. Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah memainkan. Tapi pernahkah kalian menyadari dari mana bunyi-bunyi itu berasal? Dari mana ya? Nah, ini contoh alat musik tradisional. Ini adalah, namanya adalah angklung. Angklung dari Jawa Barat. Yang ini adalah seruling. Yang ini sasando dari Nusa Tenggara. Yang ini tifa dari Maluku. Ini semua alat musik. Cuma cara mainnya berbeda-beda. Sumber bunyinya pun berbeda-beda. Ya, sumber bunyinya beda-beda. Ini angklung. Angklung adalah alat musik. Ya, tolong dimatikan semua yang masih nyala, si kalis juga. Nah, ini adalah angklung, alat musik yang terbuat dari bambu. Cara mainnya bagaimana? Dipukul? Tidak. Digesek? Tidak. Ini adalah dengan cara digoyangkan. Ya, dengan cara digoyangkan. Ini dengan cara digoyangkan. Nih, digoyangkan, ini cara mainnya. Kenapa bisa menghasilkan bunyi? Ini bisa berbunyi, kenapa? Karena saat angklung digoyangkan, udara-udara yang ada di dalam bambu ini juga ikut bergetar. Ketika udara ini bergetar, dari getaran itu maka menghasilkan bunyi. Semakin kencang kita menggoyangkannya, suara yang dihasilkan juga akan semakin keras. Itu. Jadi ini bukan karena caranya bermainnya dengan cara dipukul, tidak. Memang medianya kita goyangkan. Ketika kita goyangkan, di dalam rongga-rongga bambu ini, itu ada udara. Udara kita nggak bisa melihat. Ada di antara kalian yang bisa melihat udara? Saya kira nggak ada yang bisa melihat udara. Tapi ada nggak udara? Ada. Kita bisa merasakan. Kalau misalnya kegerahan, kita cukup begini, kerasa ada sesuatu yang menyentuh muka kita. Nah, itu adalah udara. Ya, ini jadi kalau nanti yang dipelajari di sini bukan ini dari mana, tidak, tapi bunyi yang dihasilkan dari alat musik angklung dari mana? Yaitu dari udara yang bergetar saat angklung digoyangkan. Yang ini pun sama. Ini dipetik. Sama, udara dalam ruangan ini, dalam sasando ini akan bergetar. Akan bergetar ketika digerakkan. Ya, ketika digerakkan. Kalau nggak bergerak, apakah bunyi? Tidak. Angklung juga sama. Angklung ketika nggak digerakkan, nggak digoyangkan, berbunyi tidak? Tidak berbunyi. Ya, ini pun sama. Begitu pula dengan yang namanya tifa. Tifa ini adalah alat dari Papua yang cara mainnya dengan cara dipukul di bagian sininya. Ya, karena ini dipukul,
maka udara di dalam rongga ini, akan bergetar. Getaran yang terjadi itulah akan menghasilkan yang namanya, ya tolong yang masih dibuka di mute dulu, nanti ada sesinya untuk ngomong ya. Kamu titik dong start ini. Ya oke. Ya baik. Ya, jadi tifa ini bisa berbunyi, drum juga bisa berbunyi, itu dikarenakan adanya pukulan di sini, pukulan di kulitnya ini menyebabkan ya. Kan ini pelajarannya. Enggak, Cik. Kamu kan mendengarkan ini. Mama kasih tahu kita kan ada teman-teman Opai. Jadi ya, saya lanjut lagi. Woi, apa maksudnya cuy, ya kan? Hah? Sahabat. Oke. Ya, dilanjutkan lagi ya. Ya, oke, kita belajar dulu. Jadi tolong jangan disuarakan dulu biar anak-anak juga lebih fokus. Jadi anak-anak nggak perlu ngotak-ngatik HP-nya, cukup diamkan saja. Diamkan saja, kalian bisa melihat penjelasannya. Ya, baik. Ini tadi yang saya katakan, angklung dimainkan dengan cara digoyangkan, suling dengan cara ditiup, dan mereka ini semua bisa menghasilkan bunyi karena tadi ingat semuanya adanya udara yang bergetar. Udara yang bergetar itu medianya lain-lain. Kalau ini udara bergetar di bagian angklung ini udara bergetar dikarenakan angklung digoyangkan. Suling udaranya bergetar karena ada medianya yang ditiup di sini. Begitu ya. Begitu pula dengan sasando ini, udara bergetar sehingga menghasilkan bunyi ketika sasando dipetik. Begitu pula dengan tifa dan alat musik yang lainnya. Mungkin yang kalian sudah sering lihat, alat musiknya adalah seperti gitar. Ya, sudah pernah melihat orang bermain gitar ya? Gitar menghasilkan bunyi karena kenapa? Ya, karena adanya senar yang dipetik. Betul ya? Karena adanya senar yang dipetik itu membuat udara yang ada di dalam gitar itu bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Ada yang sudah pernah bermain gitar? Ya, cara bermain gitar pasti kalian sudah tahu. Mungkin sesekali kalian pernah memetik. Walaupun nggak pakai kunci-kuncinya, kunci A, B, C nggak pakai. Yang penting bunyinya sudah bunyi ting. Coba kalau kalian perhatikan, antara senar yang satu sama senar yang lain, beda atau sama suaranya? Tepat, pasti beda. Coba nanti kalian praktekkan, ya. Kalian nanti praktekkan. Nanti ada percobaan di sini. Ada percobaan yang membedakan. Apakah apakah bunyi itu sama jika sumber-sumbernya berbeda, ya? Nah, nanti kalian bisa praktekkan sendiri. Baik. Berikutlah. Nah, ini coba. Carilah informasi mengenai alat musik tradisional Indonesia yang lainnya, tuliskan dalam bentuk tabel. Ini saya tidak menjadikan PR ya, tidak. Ini hanya kalian untuk kalau misalnya mau silahkan. Coba kalian mencari informasi lagi. Kok mungkin kalian merenungkan, kok bisa ya alat musik itu bunyinya beda-beda ya? Ya kan? Coba kalau kalian melihat di alat band, di BTS misalnya, atau di Blackpink misalnya, kalian yang suka melihat itu, mereka kan pakai alat kan? Ada gitar, bentuknya seperti itu, ada bass, ada juga drum, ada keyboard, bentuknya beda-beda, suara yang dihasilkan juga beda-beda. Kenapa bisa ada? Ya, karena ada sumber bunyi yang berbeda-beda. Nah, ini tugas kalian adalah mencari alat musik tradisional. Ya, kita biar cinta tentang budaya Indonesia. Ada angklung tadi, ada tifa, ada kendang, ada rebana, nanti ada gamelan. Pernah bermain gamelan ya? Pernah mungkin, pernah melihat atau dulu pernah berwisata ke Cinangneng. Di situ ada pembelajarannya. Bagaimana cara bermain gendang, cara bermain gamelan. Berbeda-beda semua. Sumber bunyinya berbeda, hasilnya pun berbeda. Nah, ini coba kalian bisa melakukan percobaan. Tidak sekarang, nanti kalau misalnya kalian punya waktu, kalian pengen mengetahui tentang sumber bunyi ini, kan kita percobaan tentang sumber bunyi. Ya, percobaannya tentang sumber bunyi ini.
kita ingin membuktikan sumber bunyi, ya. Tapi kita disuruh membuatnya alat musiknya dengan air. Percobaannya apa aja, Pak? Ya, percobaannya apa aja? Nah, kita lanjutkan percobaannya. Nah, ini contohnya misalnya yang diminta kayak gini, 7 buah gelas bening. Gelas bening bentuk gelas kaca ya, gelas kaca. Kemudian air, pewarna makanan, pensil kayu, pensil biasa. Nggak usah pakai pewarna makanan juga nggak apa-apa. Kalau mau ada gelas, air sama pensil sudah cukup. Ya, jangan gelasnya kan beling, jangan pakai sendok, nanti gelasnya bisa pecah. Ya, ini untuk membuktikan bahwa bunyi itu dipengaruhi oleh suatu media juga, suatu alat. Ya, lalu bagaimana langkah kerjanya? Contohnya begini, ini langkah kerjanya. Susun gelas, membentuk barisan. Jadi tadi ada 7 kan? Ada 7 kan gelasnya? Ada 7. Nah, ada 7, berarti misalnya gelasnya dibuat kayak gini, ini 1 gelas, yang kedua, gelas yang ketiga, terus sampai gelas yang ke-7. Nah, ini gelas pertama diisi air hampir penuh. Ini hampir penuh di gelas pertama. Kemudian gelas kedua semakin diisi semakin sedikit. Kalau tadi saya gambarkan ini misalnya gelas, air yang gelas pertama di sini, gelas keduanya ya mungkin di sebelah sini, di bawahnya lagi. Begitu ya. Di bawahnya lagi begitu. Terus sampai gelas yang ke-7. Gelas yang ke-7 dikasih air. Nah, kalau pewarna ini nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah dikasih. Ya. Nah, kemudian tadi kalian perlu adanya pensil kan? Pensil dari kayu. Tadi saya katakan jangan pakai garpu yang terbuat dari besi, dari stainless. Kenapa? Karena kalau besi itu kalian pukulkan ke gelas, gelasnya akan pecah. Orang tua kalian akan marah nanti. Ya, ini hanya untuk menentukan kira-kira Nana, suara yang di gelas pertama yang airnya penuh dengan suara yang di gelas ke-7 dengan airnya yang paling sedikit sama atau beda? Coba kalian buktikan nanti. Pasti hasilnya suaranya beda. Kira-kira mana yang paling kenceng suaranya? Yang paling kenceng, betul, kalian pasti tahu. Yang paling kenceng adalah yang gelas yang airnya cuma banyak. Salah. Yang airnya cuma paling sedikit. Kenapa? Kok gitu sih? Ya, kenapa ya? Ya, Pak Yola matiin dulu. Kenapa ya? Kok gelas yang berisi air paling sedikit tadi suaranya paling kenceng? Coba nanti kalian buktikan ya. Pasti gelas yang ke-1, yang airnya penuh, suaranya pelan. Gelas yang ke-7, suaranya lebih kenceng. Kenapa? Karena di gelas yang pertama, udaranya lebih sedikit. Ya kan? Ini gelas pertama, saya gambarkan tadi. Penuh di sini airnya. Udaranya cuma di sini sedikit kan? Betul ya? Di sini sedikit ya. Beda dengan gelas yang ke-7. Airnya di sini aja. Udaranya banyak di sini tuh. Betul ya? Nah, karena udaranya semakin banyak di situ, maka udara bergeraknya juga semakin kencang. Ya, coba nanti kalian buktikan. Buktikan, tapi minta bantuan orang tua. Jangan sampai gelasnya kalian pukul, apalagi pukulnya pakai palu. Fatal. Ya, fatal langsung pecah semuanya. Jadi kalian mukulnya cukup pakai pensil. Yang masih dari kayu pensilnya ya. Nggak usah dipukul kenceng-kenceng. Pelan-pelan aja. Tik, pelan. Tik, bandingkan suara gelas ke-1, gelas kedua, sampai gelas ke-7. Pasti berbeda suaranya. Betul ya? Coba nanti kalian buktikan. Kalau sempat tidak harus sekarang. Ya. Ini juga nggak disuruh wajib. Nah, ini melakukan tadi kan bunyi bisa yang di atas ini perbedaan, sumber bunyinya beda-beda. Nah, ini sumber bunyi. Sekarang mengenai yang berikutnya adalah bunyi itu dapat merambat. Tahu merambat ya? Merambat itu bunyi dapat berpindah. Ya, merambat itu bunyi dapat berpindah. Bisa nggak bunyi berpindah? Siapa yang pernah mendengar namanya geledek? Pernah dengar geledek ya? Pernah mendengar suara knalpot pesawat ya? Pernah mendengar kan? Coba kalian bayangkan. Pesawat itu kira-kira jauh nggak dari kita? Betul, jauh ya? Pesawat itu ada di angkasa. Jaraknya berkilo-kilo dari kita. Tapi kita mendengar nggak ketika ada pesawat lewat? Ya, bagus. Pasti mendengar. Ya, pasti mendengar ada pesawat. Pertanyaannya, loh bagaimana? Pesawat di atas.
jaraknya berkilo-kilo. Geledek juga di atas, jaraknya berkilo-kilo, bermil-mil. Tapi kok kita bisa mendengarkan? Ayo yang lagi tiduran bangun. Si Raffi juga lagi tiduran tuh, Raffi. Nah, yang lagi tiduran bangun. Nanti kalau tiduran nggak bisa mendengarkan, nggak bisa masuk dalam pikiran ya. Ya, coba nanti pertanyaan saya. Kenapa? Coba ada pesawat di luar angkasa, jaraknya jauh. Tapi kok bisa kita dengarkan? Ada petasan di luar angkasa. Coba kalau lagi lebaran banyak petasan tidak? Betul ya, banyak petasan ya? Ya, banyak petasan. Bisa mendengarkan? Pasti bisa mendengarkan. Bagaimana caranya? Ya, yang masih bersuara tolong di-mute dulu. Ya, tidak perlu menjawab saya. Menjawabnya nggak usah pakai suara. Maksudnya di-unmute aja. Ya, pasti kalian bisa mendengarkan suara geledek, suara pesawat, suara petasan, dan sebagainya. Jaraknya tidak dekat dari kita. Jaraknya sangat jauh dari kita. Tapi kita bisa mendengarkan. Kenapa? Karena bunyi dapat merambat. Bunyi dapat berpindah dari luar angkasa tadi yang ada pesawat lewat bisa masuk ke dalam telinga kita. Itu namanya perambatan. Bunyi bisa merambat karena adanya yang namanya media. Media itu apa? Media itu penghantar. Apa penghantarnya, Pak? Antara pesawat tadi, knalpotnya pesawat bunyi, kok bisa kedengar ke telinga kita? Apa perantaranya? Apa ya? Bagus, tepat. Perantaranya adalah udara. Jadi bunyi ini dapat merambat melalui 3 cara. 1, bunyi merambat melalui benda padat. Contoh kalau kalian melakukannya itu apa ya? Contoh kalian misalnya kalian di kelas itu ada meja. Yang satu di sebelah kiri siswanya, satu sebelah kanan. Coba misalnya yang sebelah kiri suruh ngetuk meja. Tuk, sebelah kanan dengar tidak? Pasti dengar. Dengar kan? Pasti dengar. Yang satu di sebelah kanan meja diketuk. Tuk, sebelah kiri mendengarkan. Kenapa? Karena bunyi merambat melalui benda padat. Contoh lagi ketika rel. Zaman dahulu orang kalau misalnya ada kereta lewat, nah, kereta lewat kan, keretanya masih jauh, masih ada 10 km lagi, masih 10 km ya. Tapi kalau kalian telinganya tempel ke rel begini, sudah kedengeran. Sudah kedengeran. Loh, kok bisa, Pak? Yaitu karena bunyi merambat melalui benda padat. Ya, jadi bisa itu. Kalau kalian membuktikan bisa, tapi saya sarankan hati-hati, jangan ke rel kereta. Ada kereta lewat kalian nempel ya, berbahaya sekali ya. Ya, jadi tidak ada hal yang tidak perlu dibuktikan. Cukup dipahami dan kalian cerna aja. Bisa dianalisis, oh iya kira-kira begitu. Ya, tolong saat ini lagi menyalakan suara, dimatikan dulu ya. Nah, bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya adalah tadi ketika menggunakan di rel kereta api. Lagi bunyi juga merambat melalui benda cair. Bisa ya? Ya, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contohnya apa? Contoh, kalian coba. Ini bisa praktekkan di rumah. Kalian coba nanti ambil batu. Batu ya, 2 buah batu. 2 buah batu sama ember. Percobaannya. Pakai ember. Embernya kasih air. Kalian tangannya dua-dua masukin ke ember sambil megang batu. Ketok-ketok batunya. Diketok-ketok batunya, terdengar suara tidak? Terdengar. Pasti terdengar. Seperti lumba-lumba. Untuk mencari makan, mencari mangsa, dia mencarinya kemana? Ke darat dulu? Ke udara dulu? Tidak. Dia di air. Dia memancarkan gelombang bunyi. Ketika memantul ke suatu objeknya yang menjadi mangsanya, dia langsung tahu. Oh, ketika dia memancarkan gelombangnya tadi di sebelah kanan ada mangsa saya, maka dia bisa memakannya. Begitu ya. Nah, kalau bunyi merambat melalui udara, itu yang tadi, yang ada geledek misalnya, ada pesawat, kita bisa langsung mendengarkan. Nah, percobaannya apa, Pak? Nah, ini kalau zaman dulu anak-anak ketika saya masih kecil, ketika masih tatap muka langsung, ketika belum ada pandemi ya, saya biasanya mempraktekkan ini. Mempraktekkan membuat telepon sederhana. Ya, membuat telepon sederhana biasanya. Tapi karena saat ini lagi pandemi, kita tidak bisa. Kalian kalau mau bisa praktek sendiri. Membuat telepon sederhana. Siapa yang di sini yang suka nonton Upin Ipin? Saya kira sih semua anak suka nonton Upin Ipin ya. Saya pun suka. Saya sering menemani anak saya untuk nonton Upin Ipin tuh. Ya. Nah, di Upin Ipin itu ada nggak contoh telepon sederhana? Betul, ada ya? Yang diajarin sama Tok Dalang kalau nggak salah. Tok Dalang untuk buat telepon sederhana. Yang diperlukan gampang, cuma gelas, benang, sama lidi. Lidi atau peniti, bisa peniti itu ini untuk melubangi.
sama gunting juga untuk melubangi. Saya kira ini barang-barang benda-bendanya gampang semuanya. Gelasnya ini bisa gelas plastik bekas aqua yang kalian biasa minum itu. Gelas cup itu bisa. Jangan gelas masih dipakai sama orang tua kalian. Orang tua kalian punya gelas plastik, kalian masih dipakai, kalian bolongin, ya masalah nantinya. Pasti kalian akan dimarahin sama orang tua. Ya, jadi gelasnya yang dipakai adalah gelas yang tidak dipakai. Bisa bekas dari aqua, bisa bekas dari apa aja. Nah, ini adalah membuat telepon sederhana yang kayak dipin-dipin. Kalian ada gambarannya sudah ya. Itu pada zaman dahulu mainan saya seperti itu. Mungkin Pak Suki juga mainnya kayak gitu dulu, suka main telepon-teleponan. Ya. Nah, lalu cara pakainya seperti apa? Cara petunjuk penggunaannya. Nah, ini. Gelasnya tadi kita bersihkan terlebih dahulu. Kita bersihkan terlebih dahulu ya. Biar bersih. Kemudian kita lubangi. Lubangi di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya dilubangi kecil saja, pakai peniti bisa, supaya ini benangnya bisa masuk. Bisa masuk, minta bantuan orang tua ketika mau melubangi. Minta bantuan orang tua karena itu berbahaya, ada peniti, ada cutter, takutnya nanti tergores ke tangan kalian. Bisa minta bantuan orang tua untuk melubangi, kemudian masukkan benangnya ke dalam lubang tadi lewat bawah. Kemudian hubungan benang dengan gelas yang lain. Jadi dua gelas tadi sama-sama dibolongin, jadinya kayak gini nih. Ya, jadi kayak gini. Ini ada percobaan, kalau talinya kendor seperti ini talinya ya, ini kan kendor. Suaranya kira-kira lebih kencang atau lebih pelan? Ya bagus, suaranya semakin pelan. Kenapa? Kenapa ya semakin pelan? Karena media rambatnya tidak kuat. Tapi kalau ini semakin kencang, talinya semakin kencang artinya nih si ini geser ke sebelah sini, si ini geser ke sebelah sini sampai tegang, sampai talinya ini lurus tadi, sampai talinya lurus, suaranya jauh lebih kencang dan jelas. Kenapa? Kenapa ya? Karena medianya lebih kuat. Kalian kalau ada waktu bisa mempraktekkan nanti bersama mama papa, bisa meminta bantuan untuk satu, untuk melubangi bagian bawah dari gelas itu yang pertama. Yang kedua, minta bantuan juga orang tua untuk mengikat. Karena yang setahu saya di kelas 4 itu masih banyak yang pada belum bisa mengikat. Ya, masih banyak belum bisa mengikat. Selama ini ketika anak-anak satu tugas untuk membuat prakarya itu, anak-anak mengikatnya beberapa yang bisa. Rata-rata belum bisa mengikat simpul mati. Ya, mengikat simpul mati belum bisa. Jadi kalian minta bantuan orang tua untuk membuat itu. Talinya nggak usah panjang-panjang, cukup 1-2 meter juga bagus. Yang penting saat komunikasi kayak gini, kayak kedua anak ini, harus jarak lebih kencang talinya, dikencangkan. Ya, ini adalah sistem kerja telepon sederhana pada zaman dahulu. Ya, coba praktekkan itu. Bisa nanti sambil iseng-iseng kegiatan bersama keluarga, bisa kalian melakukannya. Oke, berikutnya. Ya. Nih, kalian juga bisa praktekkan sekarang coba. Bunyi itu merambat bisa melalui batu, atau kalian bisa tepuk tangan. Ada suaranya? Coba dengarkan. Ada kan? Pasti ada suaranya. Ada suaranya ya? Ada suaranya pasti. Saat kalian tepuk tangan, ada suaranya. Kok bisa ya? Emang tangan saya mengandung suara? Ya kan? Saat tepuk tangan, kok bisa menghasilkan suara ya? Coba saya suruh melihat. Coba kalian praktekkan. Tepuk tangan dulu coba begini. Ada suaranya? Ada? Coba. Saya hitung 1, 2, 3 kalian praktekkan sendiri. 1, 2, 3 coba. Ya. Ya kan? 1, 2, 3 pasti ada suaranya ya. Nah, itu adalah bunyi merambat juga melalui yang namanya benda padat. Tangan kalian nggak padat kan? Apa tangan kalian cair? Tidak. Tangan kalian juga padat. Ya. Karena tangan kalian padat, bisa juga untuk merambatkan bunyi. Ya. Nih, from Soren. Nggak bisa. Nah, ini. Berikutnya. Nah, ini kalau benda cair tadi yang saya contohkan. Batu dalam air juga masih bisa. Ya. Oke. Nah, kira-kira dari 4 benda ini bunyinya beda-beda atau sama ya? Beda-beda. Ya, pasti beda-beda. Sendok bunyinya pasti berbeda, mangkok, kaleng, botol plastik pasti berbeda. Walaupun kalian memukulnya satu menggunakan benda yang sama. Kalian pukul pakai pensil kayu, antara sendok ini, mangkok, kaleng pasti beda-beda.
Kalian mukulnya semakin kencang, suaranya pasti beda-beda. Kenapa? Karena kayak tadi, yang saya katakan di gelas tadi, gelas yang ke-1 sampai ke-7 pasti berbeda-beda. Jumlah udaranya dalamnya itu berbeda-beda, sehingga suaranya pun berbeda-beda. Ya, ayo yang masih menyalakan bunyi dimatikan dulu. Nah, ini yang perlu kalian pelajari juga. Karena alat indera kita, tahu alat indera ya? Alat indera kita ada berapa? Betul, ada 5 alat indera kita. Dalam tubuh kita ini ada alat indera kita. Satu adalah mata, yang gunanya buat melihat. Yang kedua adalah telinga, untuk mendengarkan. Yang ketiga, apa? Hidung, untuk mencium. Yang keempat, lidah, untuk merasa. Dan yang kelima, kulit. Kulit juga untuk merasa, kan? Ya, tapi saya nggak membicarakan yang lain-lain. Saat ini saya ingin membicarakan adalah mengenai telinga ini. Ini bentuknya anak-anak telinga kita itu. Ini kalau misalnya dipecah-pecah, bentuknya seperti ini. Di buku tematik sudah ada. Nanti kalian bisa membukanya. Coba yang saat ini sedang menyalakan. Berapa ya, Pak? Ya, nanti kalian buka sendiri. Nanti halamannya nanti bisa, nanti ada waktu untuk membahas buku tematik. Saat ini saya menjelaskan ini dulu. Nah, ini adalah bagian-bagian telinga. Telinga itu kalau kalian melihat hanya terlihat luar saja ini, kan? Hanya terlihat bagian luar ini. Ini bagian luar telinga yang kalian bisa melihat. Ini bagian-bagian yang luar aja. Ini yang terlihat. Sebenarnya di dalamnya ini banyak bagian-bagiannya ini. Ya, banyak sekali bagian-bagian telinganya. Apa saja bagian-bagiannya? Nih, bagian-bagiannya adalah tuh. Sebentar, lagi proses dibuka. Oke. Bagian-bagian telinga banyak. Satu, ini ada yang namanya daun telinga. Pasti anak-anak semua punya daun telinga. Bisa dipegang telinganya? Ini daun telinga. Punya kan? Punya. Yang dipegang telinga sendiri ya. Jangan telinga orang lain. Apalagi telinga orang tuanya. Nggak boleh. Ini daun telinga. Sangat lentur. Pertanyaan saya, kira-kira telinga ini punya tulang nggak ya? Yang daun ini loh, daun telinga. Punya tulang anak-anak. Cuma tulangnya adalah tulang yang lentur. Lentur ini, kalian telinganya beginiin bisa juga. Tapi bunyinya pasti berbeda. Coba, kalian beginikan, suaranya pasti berbeda. Suara saya pasti kecil. Apalagi kalian ngomong lagi ngomong biasa, kamu buka telinganya, kamu tutup telinganya, pasti berbeda suaranya. Betul ya? Apa gunanya daun telinga? Daun telinga ini berfungsi anak-anak. Jadi bukan hanya untuk pajangan aja sini, tidak. Makanya sering kalian mendengar ketika dibicarain orang tua, diberi nasihat, nggak mendengarkan, orang tua sampai jengkel, dia bilang, kamu punya telinga nggak? Atau itu hanya gantungan wajan? Ya, misalnya kayak gitu kan. Nah, itu hanya peribahasa saja. Telinga ini punya fungsi ya anak-anak ya. Punya fungsi. Fungsinya apa daun telinganya ini? Ini adalah untuk mengumpulkan bunyi. Jadi bunyi dari geledek, bunyi dari saya, itu masuknya diterima oleh daun telinga ini. Bukan daun pintu ya. Ntar kalian ingat daun pintu lagi. Daun telinga ini. Daun telinga ini gunanya buat menangkap. Kalau orang yang, mohon maaf, yang cacat ya, cacat telinganya sini, daun telinganya nggak ada. Saya punya temen yang waktu SMP nggak punya daun telinga. Satu sebelah kiri nggak ada, tapi sebelah kanan ada. Ya, ini daun telinganya nggak ada, ya memang dia pendengarannya nggak berkurang. Ada berkurang ya, begitu. Nah, sekarang yang di sini, ini adalah bagian lubang telinga. Yang sering kalian apain? Korek pakai cotton bed. Betul ya? Sering korek pakai cotton bed. Itu kan lubang telinganya. Kalau lubang telinganya ini kotor, kalian pendengarannya pasti akan terganggu. Akan terganggu ya. Lubang telinga gunanya buat apa? Untuk masuk bunyi. Jadi suara saya, prosesnya itu satu ditangkap oleh daun telinga diteruskan ke lubang telinga, prosesnya begitu. Lubang telinga ini, nah ini ada yang namanya gendang. Gendang telinga itu kayak apa ya itu ya? Kayak mangkok anak-anak. Gendang telinga itu sangat tipis sekali. Makanya sangat berbahaya kan? Pasti orang tua kalian belum berani mengizinkan kalian membersihkan telinga sendiri pakai cotton bed. Belum mengizinkan kan? Karena hati-hati tadi, harus pelan-pelan. Kalau sampai kelewat, sampai gendang telinganya ini
pecah sampai gendang telinganya sobek, nggak ada tokonya yang menjual. Ya, kalau ada toko menjual bisa beli lagi. Ini nggak ada tokonya. Ketika sudah robek sekali, ya sudah, selamanya seumur hidup dia akan mengalami gangguan telinga. Bisa tuli, bisa congekan. Tahu congekan ya? Congekan itu bisa mengeluarkan cairan. Kalian pernah ketemu punya teman yang, mohon maaf tadi congekan. Ini jadi keluar cairan berwarna putih seperti mayones, tapi aromanya super tidak sedap. Pernah ya? Saya dulu pernah ketika punya teman seperti itu. Nah, itu karena gendang telinganya ini rusak atau ada penyakit yang lain di sini. Nah, itu sangat berbahaya sekali anak-anak. Jadi kalau kalian membersihkan dengan cotton bed, ketika kalian belum bisa, harus orang tuanya. Dan lagi ketika membersihkan telinga ini, harus dengan hati-hati. Jangan sampai sambil lari-lari membersihkan telinga. Lari-lari membersihkan telinga. Sangat berbahaya kan? Coba kalian lagi lari-lari, ternyata kepleset jatuh. Apa terjadi? Telinganya bisa robek gendangnya. Bisa robek, bisa menjadi tuli. Mau tuli? Tidak mau pasti. Nggak ada orang yang mau tuli. Tapi kalian sudah punya anugerah dari Tuhan, berupa pendengaran yang sangat baik, kalian harus bisa menjaganya dengan baik. Ya. Nah, ini ada tulang pendengaran. Ini tulang pendengaran. Di dalam telinga juga ada tulangnya ini. Untuk meneruskan bunyi. Ya. Nah, ya yang lagi ada suaranya tolong di mute dulu. Sebentar lagi ini sudah selesai. Nanti ada sesi tanya jawab sebentar sebelum saya close. Ya. Ya. Sekali lagi yang masih menyalakan tolong di mute dulu. Ya. Nah, ini dalam telinga juga kita ada saluran setengah lingkaran ini. Saluran setengah lingkaran, namanya saluran setengah lingkaran. Gunanya apa? Supaya tubuh kita ini menjadi seimbang. Kalau telinga kalian terganggu, kalian berjalan pun akan terganggu anak-anak. Nggak seimbang, sering jatuh. Mungkin antara kalian ada yang sering jatuh, lagi jalan sering jatuh. Nah, itu bisa juga karena terpengaruh saluran telinganya yang kurang bagus. Nah, berikutnya yang kayak rumah siput ini. Kayak siput ya ini ya. Coba saya bersihkan dulu ini. Nih, bentuknya ini kayak siput bukan yang ini. Betul ya, kayak siput ya, kayak keong ya. Kayak si Gary di SpongeBob ya. Nah, itu namanya koklea. Koklea ini nama lainnya rumah siput. Kenapa dia namanya rumah siput? Ya memang bentuknya seperti siput. Gunanya buat apa, Pak? Gunanya adalah meneruskan bunyi itu sampai ke otak kita. Ya, dan ini adalah ada saluran eustasius. Saluran eustasius itu adalah saluran menghubungkan rongga mulut dengan telinga. Makanya kalau kalian sakit telinga misalnya, kalian berobatnya kemana? Ke dokter kan? Dokternya dokter apa? Dokter perut? Tidak bisa. Sakit telinga, kalian harus perginya ke dokter. Betul. THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Kenapa ke dokter THT? Kok nggak ke dokter telinga saja? Nggak ada dokter telinga. Karena dokter telinga, hidung, tenggorokan jadi satu. Karena salurannya sama, anak-anak. Ya, nah itu. Jadi ini adalah bagian-bagian dari telinga. Nah ternyata, anak-anak, satu lagi ini ada satu lagi penjelasan dari saya sebelum sesi tanya jawab. Nah ini cara kerja telinganya ini. Tadi kalian mendengarkan suara saya kan? Coba kalau dilihat prosesnya, anak-anak, prosesnya sangat panjang. Sangat panjang. Ada suara saya bilang halo, misalnya begitu ya. Suara itu masuk, ditangkap oleh daun telinga. Satu, daun telinga dimasukkan ke lubang telinga. Dua, yang ketiga, lubang telinga sampai ke gendang telinga. Ini tiga. Diteruskan ke tulang pendengaran. Empat. Setelah itu, keempat, prosesnya ke saluran setengah lingkaran. 5. Setelah saluran setengah lingkaran ke koklea. 6. Setelah ke koklea baru ke saluran eustasius. 7. Panjang sekali nggak? Kira-kira kalau misalnya diproses, perlu waktu lama nggak sih? Lama sekali kan? Saya bilang halo, mungkin saya bilang halo saat ini masuk ke kamu, kalau dilihat prosesnya panjang, mungkin 5 detik kemudian baru nyampe. Tapi Tuhan memberi anugerah yang sangat luar biasa kepada kita. Betul nggak? Saya ngomong halo, kalian langsung mendengarkan, langsung mengenali. Coba dari jarak jauh misalnya, teman kalian ngomong, menelpon kamu misalnya pakai nomor baru, telepon, halo Raffi,
Misalnya gitu. Langsung tahu nggak si Raffi? Oh, kayaknya yang telepon ini adalah si Eva Nathan. Langsung tahu kan? Nggak perlu nunggu 10 menit lagi, nggak perlu 30 menit lagi kan? Langsung mengenali, halo, langsung tahu. Karena itulah anugerah dari Tuhan. Tuhan begitu luar biasa menganugerahkan kita berupa telinga yang sehat. Sehingga suara sekecil apapun kita bisa mendengar. Betul ya? Mendengar dan begitu cepat prosesnya. Coba kalau kalian melihat ini, prosesnya panjang ini anak-anak. Dari nomor 1 sampai nomor 7 itu prosesnya panjang sekali kan. Betul ya? Prosesnya panjang sekali, tapi Tuhan menganugerahkan kita telinga yang sehat. Sehingga apa yang diucapkan seorang hari ini langsung bisa kedengeran. Ya, saya rasa itu saja anak-anak yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kalian ada mencatat setelah ini. Namun sebelum mencatat, jika ada yang mau ditanyakan, coba lambaikan tangan. Yang tadi saya sudah jelaskan, yang mau tanya begini aja.